Shalom Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, selamat malam, selamat sore. Pada hari ini Selasa 30 April 2024, mari kita persiapkan hati kita untuk kita masuk dalam acara pesan gembala ya. Mari kita awali dalam doa. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur atas penyertaan dan pemeliharaan-Mu sepanjang hari. Engkau mencukupkan segala kebutuhan jasmani kami, bahkan Engkau juga memberkati kami secara rohani lewat peristiwa-peristiwa hidup yang Engkau hadirkan dalam hidup kami, dan Engkau mengajar kami untuk memahami semua ini. Terima kasih ya Bapa. Sebentar kami tidak menyampaikan kebenaran firman-Mu, taruh perkataan dalam mulut bibir hamba-Mu, biar apa yang hamba-Mu sampaikan akan menjadi berkat kekal bagi setiap kami. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Roh Kudus urapi hamba-Mu, singkapkan kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan jalannya pemberitaan firman pada sore malam hari dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, banyak kisah dalam perjanjian lama itu yang akan memberkati kita ya. Jadi ada kisah-kisah dalam perjanjian lama ya, pernyataan orang-orang perjanjian lama yang mereka adalah orang-orang yang dipilih, yang dipakai Tuhan menjadi alat bagi kemuliaannya ya. Dan kita bisa belajar dari kehidupan orang-orang perjanjian lama ya. Kita mengambil pelajaran atau nilai rohani dari orang-orang yang dipakai Tuhan itu ya. Tentu konteks yang dihadapi orang-orang perjanjian lama berbeda dengan kita yang hidup dalam zaman kemurahan ini ya. Tantangannya bisa berbeda ya, jenis tantangannya berbeda, pencobanya bisa berbeda, tetapi pada dasarnya substansi dari pencobaan yang kita hadapi itu sama ya. Karena gerakan kuasa kegelapan itu intinya akan memisahkan persekutuan kita dengan Allah Bapa, dengan yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu yang paling harus kita ingat ya. Manuver-manuver yang dilakukan kuasa kegelapan dari dulu sampai sekarang itu intinya itu memisahkan persekutuan kita dengan Allah Bapa, dengan yang mulia Tuhan Yesus Kristus ya. Dan kita bahkan ya, kita seringkali diprovokasi untuk kita mencurigai Tuhan. Kita tidak mempercayai penyertaan Allah dalam hidup ini ya. Dan ini berlaku sampai saat ini ya. Kita bisa melihat ya, bukan hanya orang percaya, bahkan sekelas aktivis atau hamba Tuhan pun bisa jatuh ya, karena gerakan atau manuver dari kuasa kegelapan itu ya. Yang tadi saya katakan intinya mereka mau memisahkan persekutuan kita dengan Allah Bapa yang telah kita bangun bertahun-tahun, dan yang memang itu dikehendaki, diinginkan oleh Allah Bapa ya, dikehendaki oleh Tuhan Yesus Kristus, supaya setiap kita sebagai orang percaya itu membangun intimasi ya, punya misbah doa pribadi yang akhirnya nanti mengerucut pada suatu titik di mana Bapak Ibu saudara dan saya sebagai orang percaya mempercayakan hidup ini sepenuhnya pada Tuhan. Kita tidak pernah menaruh curiga apapun ya. Jadi sekalipun mendung dalam kehidupan kita itu sepertinya gelap, seperti tidak ada pengharapan ya, tetapi kita yakin dan percaya bahwa semua itu terjadi diizinkan Tuhan. Dan kita diajar untuk ya, menangkap kehadiran Tuhan dalam setiap peristiwa hidup yang kita hadapi ya. Ini yang penting ya. Jangan sampai kita terkecoh ya, kita bisa dibelokkan iman percaya kita oleh kuasa kegelapan. Kita seperti menaruh curiga pada Tuhan, seolah-olah kita mempercayakan kasih Tuhan pada diri kita. Kita mempertanyakan kasih Tuhan, kita meragukan penyertaan Allah dalam hidup kita ya. Memang yang pernah saya katakan, ada orang-orang yang tidak pantas untuk disertai Tuhan
Ya, ada orang-orang yang tidak pantas untuk ditolong Tuhan. Ya, ini bukan karena Tuhan tidak mengasihi, tetapi Tuhan mau supaya mereka introspeksi, mereka berkaca, melihat hidupnya sendiri dengan kejujuran. Ya, kita tidak bisa menuntut Tuhan kalau kita tidak pernah merasa berbuat sesuatu untuk Tuhan. Ya, nggak fair dong. Ya, kita menuntut Tuhan sementara kita tidak pernah melakukan sesuatu, memikirkan sesuatu, ya, yang itu arahnya untuk kepentingan Tuhan, yang itu arahnya untuk kemuliaan Tuhan. Sementara kita menjalani hidup suka-suka kita, menuruti keinginan daging kita, tapi nanti di lain pihak kita mau menggunakan kuasanya untuk supaya menolong kita. Nah, ini yang saya katakan, ini orang-orang yang tidak pantas untuk ditolong Tuhan. Ya, memang Tuhan seringkali ada orang-orang yang seperti itu. Memang Tuhan bisa saja dia jarang ke gereja, ya dia tabiatnya masih buruk, bisa saja dia mengalami pertolongan Tuhan, bisa, tetapi pasti tidak selalu, tidak sering. Ya, pasti ada seperti alarm mengingatkan bahwa itu loh, kamu itu sebenarnya tidak hebat-hebat banget. Kalau Tuhan boleh bicara begitu, kamu itu tidak hebat-hebat banget, kamu itu masih memerlukan pertolonganku. Ya, supaya kita itu sadar. Ya, maka ada ayat mengatakan bahwa Tuhan itu dengan sabar menantikan saatnya nanti kita bertobat. Ya, kita benar-benar mengakui kesalahan kita dan kita berharap hanya pada Tuhan. Itu yang dinantikan, ya. Tapi kalau memang sekali dua kali orang itu tetap tidak menghormati pertolongannya, ya, dia tidak menghormati hadirat Tuhan dalam hidupnya, ya sudah, tinggal Tuhan biarkan. Tuhan biarkan. Ya. Nah, kita jangan sampai menjadi orang-orang seperti itu. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat apa yang dialami oleh 3 tokoh, ya, orang Israel dalam perjanjian lama, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya. Mereka adalah orang-orang, ya, beserta Daniel. Mereka adalah 4 orang Yahudi yang termasuk orang-orang yang dipilih oleh Raja Nebukadnezar itu untuk diambil. Ya, ini kan intinya orang Yahudi, orang Israel dibuang ke Babel. Ya, dari itu Raja Nebukadnezar memilih, ada pilihlah orang-orang yang hebat dari mereka itu. Ternyata ada 4 itu, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, dan mereka mendapatkan tempat, ya, mendapatkan tempat atau jabatan yang prestisius, ya. Bahkan Daniel dikatakan sebagai wakil raja, ya. Sadrak, Mesak, dan Abednego juga diberikan satu kepercayaan, ya, satu kepercayaan untuk memimpin satu wilayah, ya. Tetapi ingat bahwa di sekitar Raja Nebukadnezar ini ada orang-orang Kasdim, ya, ahli nujum itu yang iri dengan orang-orang Yahudi ini. Dia selalu menginginkan kejatuhan mereka, dia selalu membidik kesalahan mereka supaya bisa dipersalahkan, dan akhirnya raja itu menghukum mereka. Nah, itu terjadi pada diri Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika itu, ya, Raja Nebukadnezar mendirikan patung yang tinggi, ya, dan semua orang diumumkan, semua orang harus menyembah dewa Nebukadnezar itu dan sujud menyembah patung yang didirikan Nebukadnezar itu. Barang siapa melanggar titah atau perintah ini, maka mereka akan dihukum, dimasukkan dalam perapian, jadi dibakar hidup-hidup. Nah, ini dimaklukkan, diumumkan semua penduduk itu. Nah, ternyata didapati bahwa 3 orang ini, ya, orang-orang itu melapor pada Nebukadnezar bahwa mereka itu adalah salah satu 3 di antara rakyatnya yang tidak mau, ya, tidak tunduk untuk mengikuti perintah ini. Dia tidak mau memuja dewa Nebukadnezar, dia tidak mau menyembah patung yang didirikan itu. Kita lihat di dalam Daniel pasal 3, ya. Ya. Daniel pasal 3. Mulai ayat yang 4
keempat, ya. Mulai ayat keempat, ya biar cepat. Dan berseluruhlah seorang bentara dengan suara nyaring, beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ya. Jadi mereka diperintahkan. Nah, pada waktu itu ayat 8, pada waktu itu juga tampillah beberapa orang Kasdim menuduh orang Yahudi. Berkatalah mereka kepada Raja Nebukadnezar, ya Raja kekal hidup Tuanku. Tuanku Raja telah mengeluarkan titah bahwa setiap orang yang mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis pujian harus sujud menyembah patung emas itu, dan bahwa siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Jadi orang Kasdim ini lapor ada orang yang tidak melakukan hal itu, ya. Dan ayat 14 katakan, ya, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrah, Mesah, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Jadi mendapat laporan Kasdim itu, Nebukadnezar mau membuktikan sendiri. Dipanggil ketiga orang itu, diberikan kesempatan sekali lagi, kalau kamu mendengar itu, bunyi-bunyian itu, kamu harus sujud menyembah, ya, patung yang kudirikan itu. Ya, sebenarnya sejatinya Nebukadnezar berharap tiga orang ini menyembah patung, dia berharap. Maka dalam kalimat terakhir dia setengahnya mengancam, ya, menakut-nakuti, dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Jadi ketika dia mengatakan yang tidak patuh akan dimasukkan dalam perapian yang menyala-nyala. Dan secara menurut logika nalar manusia, tidak ada orang yang akan selamat dimasukkan dalam perapian itu. Tidak ada yang selamat menurut akal manusia, ya, akal yang ada dalam diri Nebukadnezar dan para pengikutnya itu. Ya, Nebukadnezar mengaku bahwa Sadrah, Mesah, dan Abednego itu kalau dia menggunakan logika itu pasti dia akan menurut, tidak akan menyembah. Ya. Tapi ternyata jawabannya apa? Lalu Sadrah, Mesah, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jadi sejatinya Sadrah, Mesah, Abednego itu sudah memberikan jawab kepada orang-orang Kasdim, ya, pejabat suruhan Nebukadnezar itu. Dia sudah memberikan jawaban bahwa aku tidak akan menyembah, karena aku hanya akan menyembah Elohim Yahweh Allah Israel. Tapi kan Nebukadnezar ingin tahu, ya, ingin memperjelas, membuktikan dari mulut Sadrah, Mesah, dan Abednego itu. Tapi ternyata tetap dia mengatakan aku tidak akan menyembah. Lalu apa? Jika, ya, ayat 17, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dan dari perapian yang menyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewan Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Rupanya dia punya iman yang kokoh, dia punya komitmen bahwa aku tidak mau melukai hati Allahku, Elohim Yahweh, satu-satunya Allah yang benar. Ya, dia katakan, jikalau Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami. Ya, sebetulnya kalau masalah sanggup, pasti Allah sanggup. Ya, tapi masalahnya Allah mau tidak melepaskan itu. Ya, jadi ini kalimatnya, kalau mau melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala itu
dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, kalau misalnya Tuhan Allahku tidak menolong atau tidak mau menolong, aku tetap tidak mau menyembah Allahmu dan tidak mau memuja dewamu dan menyembah patung emas itu. Ya, jadi tiga orang ini sudah menetapkan hatinya tidak goyah, tetap aku tidak mau. Nah, iman seperti ini yang mestinya harus dimiliki semua orang percaya. Ya, ini masalahnya bukan menderita atau tidak menderita, masalahnya yuk hidup atau mati, gitu. Karena kalau kamu tidak mau menyembah, tidak mau menuruti titah raja itu, kamu langsung dimasukkan dapur api yang menyala-nyala. Bahkan di sini dikatakan panasnya dibuat 7 kali lebih panas dari biasanya. Ya, jadi secara manusia tidak mungkin kamu selamat, kamu pasti binasa. Tetapi ada kalimat yang sangat indah yang keluar dari mulut Sadrah, Mesah, dan Abednego. Kalau Allahku sanggup, ya, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami. Jadi punya keyakinan bahwa Allahku sanggup. Ya, jadi 3 orang ini dia punya keyakinan bahwa Allahku sanggup, mampu melepaskan aku dari api ini, dari tangan Tuanku. Dia punya keyakinan sanggup. Tetapi kalau toh tidak mau atau tidak melakukan hal itu, ya sebenarnya bukan Allah pasti sanggup. Ya, tapi kalau Allah tidak melakukan itu, tidak mau melakukan itu, dia tetap tidak mau menyembah dewanya Nebukadnezar, tidak mau memuja dewa Nebukadnezar dan menyembah patung itu. Ya. Jadi ada satu keyakinan bahwa Allahku sanggup, tapi masalahnya mau atau tidak mau. Kalau toh mau bisa melakukan, tapi kalau tidak melakukan pun, aku tetap tidak mau memuja dewamu dan menyembah. Nah, ini Bapak Ibu Saudara, ya, iman yang seperti ini yang begitu kuat. Ini pertaruhannya bukan hanya kamu menderita dalam penjara 15 tahun, 20 tahun, atau kamu digebukin. Enggak. Ya, dalam sekejap juga akan habis terpanggang dalam dapur perapian itu secara manusia. Ya. Jadi inilah yang saya katakan, yang Alkitab katakan, yang kemarin pernah saya katakan, ada karunia-karunia yang diberikan oleh Tuhan pada orang itu, salah satu karunia iman. Ya, karunia iman. Jadi memang ada orang-orang yang dipertaruhkan oleh Allah Bapa, oleh Tuhan, untuk dia menghadapi hidup mati demi dia memegang teguh imannya. Ya, bukan hanya menderita, hidup atau mati. Kalau kita kan masih menderita, ya, perasaan kita tuh masih dibanding ini, waduh, jauh. Ya. Jauh kita itu suruh tidak mendendam, suruh mengampuni orang lain gitu aja susah kok. Ya, padahal itu juga dituntut oleh Tuhan. Ya, dituntut oleh Tuhan supaya kita mengampuni saudara kita. Kita tidak boleh marah berlebihan. Sebelum matahari terbenam, amarahmu harus reda. Itu kan perintah, itu kehendak Tuhan. Tapi yang itu pun kita belum lulus. Banyak yang tidak lulus. Bagaimana tidak dendam, bagaimana tidak benci, bagaimana tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya, bagaimana tidak berkata kasar ketika kita dilukai. Bagaimana kita tidak merancang pembalasan. Itu saja susah. Padahal kita tahu bahwa semua itu tidak diinginkan Tuhan untuk kita lakukan. Apalagi yang begini. Kalau kita diberhadapkan begini, wah, kita jiper. Ya, bener. Ya, kita bisa, daripada itu aku mendingan memuja atau menyembah patung. Bisa. Ya, karena pertaruhannya hanya apa? Hidup dan mati. Ya, tapi ternyata dia memilih tidak melakukan perintah itu. Dia punya iman yang kokoh. Inilah karun iman. Ya, dan orang-orang murid-murid Tuhan
itu adalah orang-orang yang memiliki iman yang teguh. Sekalipun dia mau dipancung, mau digantung, mau dibakar, dia tetap tidak pernah menyangkal. Karunia iman yang luar biasa. Inilah orang-orang yang dipertaruhkan Tuhan untuk bisa biar dunia melihat. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sejatinya juga orang-orang yang dipertaruhkan oleh Tuhan supaya dunia melihat bahwa aku pun bisa punya penurutan akan kehendak Tuhan. Aku memiliki iman yang berkualitas. Aku akan menuruti kehendak Tuhan. Seberat apapun itu akan aku lakukan. Ya, jadi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya juga diberikan kesempatan untuk menjadi orang-orang yang dipertaruhkan supaya dunia melihat nih loh. Sekalipun dalam keadaan begini, aku tetap tidak hidup tercela. Hidupku tidak tercela. Sekalipun begini, aku dihina, direndahkan, aku tidak pernah punya keinginan untuk membalas. Aku tetap bisa mengasihi, tetap bisa memeluk, tetap bisa berbuat baik terhadap orang-orang yang memusuhi aku. Mestinya kita seperti itu. Ya, karena kita termasuk orang-orang yang dipertaruhkan lewat perbuatan kita. Tunjukkan iman kita. Nah, iman itu apa? Iman yang menyelamatkan itu adalah penurutan akan kehendak Tuhan. Ya, semua itu dikehendaki Tuhan untuk kita lakukan. Ya. Ya. Maka meluaplah ayat 9. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu dibentangkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas. Ya, intinya panas. Ya, dan mereka dicampakkan. Ya, tangannya diikat. Ya, lalu diikat ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain, dan dicampakkan dalam perapian yang menyala-nyala itu. Karena saking panasnya api itu, sampai orang yang mengangkat dia pun itu disaut api yang panas itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak itu. Tetapi apa yang terjadi? Ya, kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar. Lalu bangun dengan segera, berkatalah ia kepada menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja. Katanya ayat 25, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Ya, Nebukadnezar merasa bahwa yang dimasukkan ya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ternyata ada orang keempat, dan dia melihat ini seperti anak dewa. Ya, jadi dari ini pelajaran rohani yang baik bagi kita, Bapak, Ibu, Saudara. Ketika kita menyerahkan, mempercayakan hidup ini sepenuhnya pada Tuhan, ketika kita menghadapi masalah yang sepertinya tidak ada jalan keluar, dan kita hanya menyerah, berserah ke dalam tangan Tuhan yang kuat, maka Tuhan akan mengirim malaikat surgawi untuk menolong kita. Ya, inilah orang-orang yang menyerahkan hidupnya dalam Tuhan. Dia percaya sepenuhnya, kalau toh Tuhan tidak sanggup, tidak mau menolong aku, biar aku mati dalam dapur api. Dari keteguhan iman ini, Allah kirimkan malaikat surga untuk mendampingi Sadrak, Mesak, dan Abednego, sehingga mereka seperti berjalan di tengah-tengah api tetapi tidak terbakar. Bahkan rambutnya pun tidak tersentuh oleh panasnya api itu. Ya. Jadi ini pelajaran rohani yang baik bagi kita. Yang pertama, kita jangan mencurigai Allah. Seberat apapun persoalan hidup yang kita hadapi, seberat apapun, kita tetap percaya bahwa Allah tahu bahwa aku menghadapi masalah ini. Allah tahu aku sedang menghadapi masalah ini. Ya, jangan memaksa untuk Tuhan itu harus segera menjawab doa-doa kita. Jangan memaksa. Ya, pasti Tuhan tahu saat yang tepat kapan Dia akan menolong. Ya. Ya, orang percaya yang bisa mempercayakan sepenuhnya dalam tangan Tuhan ini adalah orang-orang percaya yang sudah tidak duniawi. Dia tidak terikat dengan percintaan dunia. Nah, ini orang yang bisa mempercayakan dirinya pada Allah sepenuhnya. Tapi kalau orang-orang masih duniawi, masih ingin menikmati dunia dengan segala indahnya, ingin menikmati dunia dengan segala keindahannya, masih menjaga harga dirinya, ya, masih memiliki kemampuan yang lebih, dia tidak bisa mempercayakan sepenuhnya pada Allah, dan biasanya Allah akan biarkan mereka. Ya, jadi untuk bisa berserah dalam
dalam pimpinan Tuhan, itu kita harus tidak boleh mencintai dunia. Kita bisa melepaskan semua. Kalau kita masih terikat dengan keindahan dunia, kita tidak mungkin bisa fokus mempercayai Allah sepenuhnya. Ya, itu Bapak Ibu Saudara. Nah, kita itu sering dihadapkan pada pilihan-pilihan itu. Dalam hidup ini sering kali kita dihadapkan pada pilihan-pilihan yang sulit. Kita menjaga perasaan atau hati Allah supaya kita tidak melukai hatinya lewat perbuatan-perbuatan kita, atau kita menuruti daging kita. Itu pilihan. Ya, Sadrah, Meshach, Abednego bisa memilih dia memuja dewa itu dan menyembah patung, bisa memilih, tapi dia tetap memilih, dia tidak ingin melukai hati Allah. Dia ingin tetap menjaga persekutuan dengan Allah. Maka dia siap dengan risiko apapun. Dia mempercayakan sepenuhnya di dalam Allah. Mari kita mempercayakan segenap hidup kita pada Allah. Kita jangan bergeming dengan persoalan hidup kita yang begitu berat, bahkan sangat berat. Kita percaya bahwa pasti ada ujungnya. Setiap persoalan hidup kita pasti ada ujungnya. Yang perlu kita lakukan, kita tetap tekun duduk di kaki Tuhan. Ya, kita minta hikmat Tuhan. Kita bisa menemukan kehadiran Tuhan lewat peristiwa hidup kita. Kehadiran Tuhan lewat peristiwa hidup itu apa? Ya, karena saya yakin bahwa semua itu tujuannya pasti untuk merubah karakter kita, supaya kita makin mempercayakan diri kita pada Tuhan. Ya, selamat berjuang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup dalam doa. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan kehadirat-Mu Bapa. Meteraikan firman dalam setiap hati kami dan berikan kami kekuatan untuk melakukan semua ini dalam pimpinan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.